Baik, di pertemuan yang lalu kita telah mulai dengan ayat yang pertama. Begini cara memahaminya. Al-Fatihah. Kalau kita ingin memulai bacaan Al-Quran, maka mulai dengan surah ini. Itu yang khusus. Al-Fatihah. Jika kita ingin mendapatkan semua jenis kebaikan dalam hidup dunia akhirat, maka mulai pahami ayat-ayat berikut ini. Cara memahaminya, satu, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan bagian ayat yang pertama yang memiliki 5 makna dalam kalimat atau ayat yang telah disebutkan tadi. Huruf ba, kedua ismun, ketiga Allah, keempat ar-Rahman, kelima ar-Rahim. Ba yang memiliki 14 makna. Di antaranya di ayat ini ada makna yang terkait dengan ghayah, tujuan. Ada ilsaq, sesuatu yang lekat sekali, dekat, tak terpisahkan. Kemudian musahabah, yang mengawasi kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ada istighraq, sesuatu yang luas, menyeluruh, ya, tanpa kecuali. Lalu kita mengatakan bismillah, baknya kita sebutkan, ini artinya jadikan semua aktivitas kita tanpa kecuali, istighraq. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lakukan ghayah semua lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, Al-Fatihah, ingin semua dibuka baik, seluruh aktivitas kita, maka niatkan semua yang baik-baik karena Allah. Itu kunci pertamanya. Bangun tidur, niatkan karena Allah. Di begitu Anda bangun, niatkan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat kita bangun tidur, semua ditujukan karena Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalimat pertama dengan akhir itu karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya diberikan kesempatan hidup lagi saat ini. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Dengan izinmu, ya, sesuai dengan ajal darimu, aku diberikan semua kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillah, semua pujian aku berikan kepadamu. Lillah. Di ujungnya wa ilaihin nusyur. Maka sekarang aku akan beraktivitas mencari bekal sebagai persiapan pulang kepadamu. Wa ilaihi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda mengucapkan doa ini saat bangun tidur, kita sudah berjanji semua aktivitas di hari itu kita akan tujukan karena Allah saja. Mencari bekal, bukan karena yang lain. Jadi kalau Anda ucapkan doa tadi, berarti nanti makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, salatnya karena Allah, infaknya karena Allah, merawat anak karena Allah, semua karena Allah. Ghayah. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Maka dampaknya orang yang semua aktivitasnya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi ba yang ketiga, Allah. Satu tadi ghayah, kedua istighraq, yang ketiga ilsaq dan musahabah. Lekat dan diawasi oleh Allah. Kalau dulu kita contohkan orang yang meniatkan semua aktivitas karena Allah, maka yang kedua rumusnya, rasakan seakan-akan aktivitas itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengawasan yang lekat seperti lem yang menempel, yang menyatukan dua sisi. Ya, mau minum, rasakan diawasi oleh Allah. Bismillah, minum, lakukan karena Allah. Maka mohon maaf, ketika minum Anda dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah, ini kuncinya. Awas, ini kuncinya. Karena ada orang yang melakukan sesuatu karena Allah, tapi nggak merasa dilihat, nggak merasa diawasi. Ini saya tanya pada Anda, maaf ya, tadi saat sholat itu, sholatnya karena Allah bukan? Jawab aja, karena Allah bukan? Karena Allah. Baik, kalau sesuatu dikerjakan karena Allah, maka rumus keduanya, rasakan Allah mengawasi kita. Pertanyaan saya yang kedua, saat Anda sholat tadi, saya sholat, kita sholat, merasa nggak diawasi Allah? Merasa nggak dilihat Allah? Karena beda antara orang yang merasa diawasi dengan yang hanya mengerjakan saja, itu lain. Akan beda. Silahkan Anda bekerja, merasa diawasi, Anda akan serius dalam pekerjaan Anda. Mahasiswa yang sedang ujian, merasa diawasi, itu akan fokus kepada soal. Susah, mau noleh kanan, khawatir, ada CCTV. Mau noleh kiri juga khawatir, karena terawasi, dia akan fokus. Makanya orang sholat itu kalau benar-benar sholatnya merasa diawasi, dia fokus, gak akan nengok kanan kiri. Gak ada istilahnya ketika takbir Allahu Akbar, tangannya gak sedekap nih. Tahiyatnya kok gerak-gerak ya. Atau bahkan saat sholat mikirkan yang lain. Allahu Akbar, tender ya Allah, tender. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar, status belum diupdate.
Jadi kalau kita benar-benar merasakan diawasi Allah, bahkan kita pun akan belajar bagaimana cara membacakan bacaan dalam sholat supaya benar. Karena malu gitu. Malu baca Al-Fatihah, bacaan belum bagus. Dan merasa didengar Allah, kan malu. Anda bicara di depan saya, bicaranya nggak jelas. Anda sendiri sudah nggak enak. Ustadz Adi, saya mau bertanya, silahkan. Kan kalau kedengaran nggak jelas pun, saya dengarnya pun nggak paham, Anda nyampaikan pun nggak enak. Sekarang Anda sholat setiap hari. 5 waktu menghadap Allah, belum tambahan sholat sunnah. Dan Anda sadar bacaan Anda belum bagus. Tapi anehnya merasakan didengar oleh Allah dan diawasi. Apa nggak malu gitu? Coba deh satu kali rasakan hal yang demikian. Jadi kalau kita memang merasa, itu dampaknya lain ke dalam ibadah kita. Nanti rumus terapannya, aktivitas harian kita. Ini minum, ini pekerjaan sederhana. Tiap hari kita minum. Cuman ada beda ketika minum kita itu merasa dilihat Allah. Maka saya katakan di pertemuan lalu, mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Jangankan menyentuh yang dilarang Allah, mau minum pakai tangan kiri pun rasanya nggak enak. Pasti Anda akan pindahkan itu kepada yang lebih baik. Paham sampai sini ya? Ya sama dengan proses begini, mencari nafkah, bekerja, dari di jalan, dari baca, berpakaian. Kalau semua dikerjakan karena Allah, demi Allah saya katakan, mustahil dalam pekerjaan bisa mudah menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Gak mungkin. Gak mungkin mau terima proyek yang haram, itu mustahil. Mustahil ikutan tender yang haram, mustahil. Mustahil menjerumuskan diri pada yang tidak disukai oleh Allah. Karena merasa dilihat Allah. Dan merasa diawasi, jadi mustahil. Dusta itu mustahil. Bohong itu mustahil, korupsi mustahil, nyogok gak mungkin. Bukan karena perkara takut orang lihat, karena Allah mengawasi kita. Makanya dulu, sahabat tuh ketika diajarkan seperti itu, bahkan anak-anak kecil, jangankan yang tinggal di kota, di ujung yang paling dalam di padang Sahara, yang sulit ada orang setiap waktu, yang kalau lewat cuman kambing gurun dengan unta, Anda bayangkan. Lewat kambing gurun unta, kambing gurun unta, kambing gurun unta. Tapi perhatikan bagaimana mereka mengamalkan huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Diuji oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lewat padang pasir, kelihatan anak muda sedang menggembala. Saat menggembala itu, menggembala kambing, ditanya oleh Umar, diuji. Kata Umar, saya mau beli sebagian dari kambingmu itu. Kata orang ini bukan punya saya, punya tuan saya. Punya tuan saya. Kata Umar, tuanmu kan gak ada di sini. Ini padang pasir yang luas. Orang yang gak ada. Beli aja, bilang dimakan serigala. Apa kata penggembala ini? Lalu di mana Allah? Idzan fa'ain Allah. Bayangkan penggembala saja di padang pasir yang orang yang gak ada, yang gampang saja bilang ini dimakan serigala, dapat keuntungan banyak gitu. Ya, luar biasa. Yang dia katakan pertama kali, bukan sekedar menolak, gak mau takut ketahuan sama Tuhan, takut ketahuan sama pemiliknya, takut tidak. Pertama kali jawaban yang keluar, idzan aina Allah. Lalu Allah di mana? Allah di mana? Demi Allah saya katakan hakul yakin kalau setiap muslim merasakan dalam dirinya bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lurus, damai, tenang, tentram dan baik semua urusan kehidupan. Gak ada penipuan dalam perdagangan. Gak ada penipuan dalam hal-hal interaksi kehidupan. Tidak ada kecurangan. Tidak ada keburukan. Semua baik. Karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru huruf ba. Baru ba. Coba tiap hari kita baca itu. Satu huruf ini aja. Mohon maaf ya. Selama hidup kita udah diamalin belum? Satu huruf ini aja. Ayo suami sama istri. Berapa kali berkata hal-hal yang tidak tepat? Istri terhadap suami. Berapa kali menerangkan sesuatu yang tidak tepat? Anak pada orang tua kepada anak. Walaupun hal-hal yang ringan. Papa mau permen. Nanti papa beliin 1 truk. Kapan truknya datang? Ini huruf ba saja 1 gitu. Anda menuntut banyak dari Allah, tapi Allah meminta kita mengamalkan 1 huruf aja, kita nggak maksimal. Coba lihat tuntutan kita setiap hari. Ya Allah lancarkan usahaku. Ya Allah luluskan dalam kuliahku. Ya Allah mudahkan pernikahanku. Ya Allah berkahi hartaku. Ya Allah lancarkan pekerjaanku. Banyak yang diminta, sembuhkan aku. Kata Allah, aku berikan semuanya. Amalin 1 aja huruf ba. Ba. Ketika benar mengerjakannya, ismun.
Bimakna sumuun, bimakna raf'un, terangkat, dimuliakan, ditinggikan. Ketika benar mengamalkannya, maka Allah akan berkenan meninggikan derajat kita, memuliakan kita pada semua aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Syaratnya satu, kerjakan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatul uluhiyah wal ubudiyah, al-ma'budu bil haqqi awil haqqil ma'bud. Bukan sekedar menunjukkan aktivitas karena Allah saja, tapi lekatkan dua sifat saat mengerjakannya. Saya mau minum ya, saya ucapkan bismillah. Bukan sekedar merasakan Allah mengawasi kita saja, tapi rasakan yang mengawasi kita punya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Di Tuhan saya, Allah. Gambarannya begini, maaf ya, gambarannya begini. Pimpinan saja, pimpinan di kampus, rektor mengawasi ujian Anda serius. Pimpinan di kantor, mudir, direktur utama mengawasi Anda begitu serius. Pengawas saat Anda bekerja, maaf, di sekolah, di SD, di SMP, di SMA ada pengawas, maka semua guru-guru serius. Semua serius. Sekarang yang mengawasi kita bukan makhluk lagi. Pencipta rektor, pencipta direktur, pencipta kemudian pengawas, pencipta semuanya. Jauh di atas mereka semua. Maka orang-orang yang merasakan langsung Allah, Tuhan yang mengawasi saya, maka setidaknya keseriusan itu lebih bertambah daripada sebelumnya. Itu poinnya. Dirasakan saat Anda mengerjakan sesuatu, langsung Allah yang mengawasi saya nih, bukan yang lain. Di saat bekerja rasakan Allah yang mengawasi saya. Saya nggak peduli ada manajer, nggak ada direktur, terserah. Ada supervisor, tidak ada supervisor, terserah. Yang penting Allah mengawasi saya. Itu poin pertama. Awas, ini perkaranya ringan nih, ya. Kelihatannya sedikit kecil, ringan, tapi dampaknya besar si Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kita mengerjakannya dengan menuhankan Allah dan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti lihat dua terakhir di bagian penutup ayat tadi. Yang kedua, sifat ubudiyah. Ini yang sering gagal di sini. Haqqul ma'bud wal ma'budu bil haqq. Yang berhak untuk disembah dan yang disembah dengan yang sebenar-benarnya. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, siapa dia? Allah. Sifat dari nama Allah yang kedua adalah sifat yang menjadikan semua aktivitas kita niatkan sebagai ibadah karena Allah yang dipertuhankan tadi. Jadi kalau mau minum, bukan sekedar minum. Niatkan karena Allah sebagai ibadah. Kalau mau makan, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Mau berpakaian, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Makanya orang-orang yang berpakaian yang niatnya ibadah, gak akan cari pakaian yang ngebuka aurat. Katanya karena Allah, tapi pakaiannya aurat terbuka. Coba akhwat deh yang di bawah. Bu, ya. Coba deh ibu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pakainya memang bismillah, tapi rambutnya tersingkap. Jilbabnya nggak dikenakan gitu. Lalu di mana Allah pada saat mengucapkan bismillah itu? Kok bisa ke masjid pakai mukena ditutup, keluar dari situ pakai rok lagi? Ustadz lihat, tidak. Cuman ya gimana gitu. Ya. Kebayang nggak? Pernah menemukan yang seperti itu? Tuh. Ya kok bisa gitu kan? Di luar pakai rok, begitu masuk masjid kemudian ditutup semuanya. Kenapa Pak? Ibu kenapa ditutup? Mau sholat Pak. Terus kalau sholat ditutup? Iya, kenapa? Kan menghadap Allah. Lalu Allah itu cuma ada di masjid. Allah cuma ada di musola. Idzan fa'in Allah. Sholat itu kan melatih kita untuk merasa dekat dengan Allah. Makanya disebut sholat. Coba lihat sini. Fokus. Kelihatan nggak? Enggak. Nih, sholat. As-salah. Begini. Lihat baik-baik ya. Fokus. Dikit saya terangkan agak panjang. Ini asal katanya. Kalau kita gali ke dasar-dasar yang paling awalnya. Ini nanti dari kata silatun. As-silah. Kata kerjanya dari wasala. Yasilu silatan. Wasalatan. Sesuatu yang tersambung erat. Sulit dipisahkan. Silah, sesuatu yang tersambung erat, sulit dipisahkan. Pernah dengar kata ini? Silaturahim? Ya, kami kumpul-kumpul saat ini untuk mengeratkan silaturahim. Silah itu sudah erat. Ya, silaturahim hubungan kasih sayang yang erat.
Saking eratnya, jangankan saat kumpul, saat bubar pun masih tersambung hubungan itu. Di mana cirinya? Maaf, kesuksesan silaturahim itu bukan saat kumpul saling sapa, bukan. Kalau kumpul menyapa, wajar orangnya ada. Kalau kumpul tertawa, wajar orangnya pun ada. Silaturahim itu kalau ingin dilihat suksesnya saat pulang, apakah dia masih mendoakan Anda? Apakah masih mengingatkan Anda dalam kebaikan? Akhi besok taklim ya, akhi malam tahajud ya. Kemudian Anda doakan tanpa sepengetahuan dia. Ya Allah sayangi sahabat saya. Ya Allah kekalkan hubungan kami sampai dengan ke surga. Ya Allah jaga keluarga dia dalam kebaikan. Ya Allah sehatkan semua anggota keluarganya. Ya Allah jadikan kami bersaudara keluarga kami dengan keluarga dia. Itulah silaturahim, silah hubungan yang erat, yang tak terputuskan dan tidak tersekat oleh tempat dan keadaan serta waktu. Itu silah. Nah, kalau kita ingin menjadikan latihan supaya kita terhubung dengan Allah, kapanpun, dimanapun, tanpa disekat oleh tempat dan waktu, maka latihannya untuk mendekat kepada Allah disebut dengan sholat namanya. Di sholat ini cara kita terhubung dengan Allah. Supaya saat terhubung itu, bukan cuma di masjid, nggak ada sekat tempat dimanapun tersambung dengan Allah. Dikeluar dari masjid, ingat Allah. Makanya orang yang jalannya keluar dari masjid ingat Allah, maka jalannya pun jalan yang merasa diperhatikan oleh Allah. Gak akan dia sombong. Dan gak akan pernah tertukar sendal. Betul. Karena dia ingat Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ya Allah tuh. Saya memohon semua kemuliaan darimu. Begitu keluar pakai sendal, gak akan tertukar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan punya saya. Mirip. Ya Allah, maaf. Pakai lagi. Jelas ya? Itu namanya. Karena itu orang mengatakan as-salah itu doa. Ad-doa. As-salatu ya doa. Pengertian fikih. Salat itu doa. Karena semua awal sampai akhirnya dalam salat kita baca doa. Tapi kenapa doa disebut salat? Karena saat berdoa kita tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Makanya setiap orang berdoa itu nyambung dia dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyambung. Karena itu di fikih disebut as-salat ya doa. Tapi asal maknanya sesuatu yang terhubung dengan Allah, hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan waktu dan tempat. Makanya aneh kalau ada orang sholat ke masjid, dari mulai rok mini, kemudian pakai mukena ditutup, keluar masjid dibuka lagi. Itu artinya nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama dengan ikhwan. Ke masjid antum ini, nyembah Allah, fokus, khusyuk. Keluar dari masjid, maksiat lagi. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ada yang salah itu. Jadi aneh kan, menuntut banyak kepada Allah, tapi hak-hak Allah nggak dipenuhi. Dan jangan sekat ibadah itu dalam konteks ritual saja. Bukan sekedar sholat, bukan. Sholat itu latihan. Bukan sekedar baca Al-Quran. Karena ibadah yang baik itu akan meluaskan aura ibadahnya di luar konteks dalam penilaian yang ritual itu. Di selesai ritual, keluar, masih ingat Allah. Coba buka Quran surah keempat, ayat 103. Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan keutamaan apa yang dikerjakan setelah sholat itu. Tadi yang saya terangkan maknanya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Maka jika engkau telah selesai mengerjakan sholat, فَاذْكُرُ اللَّهِ Maka sholat yang benar itu saat dikerjakan akan mengingatkan engkau dengan Allah. Maka ingatlah Allah. Qiyaman saat berdiri. Jadi kalau orang benar sholatnya, selesai sholat berdiri yang diingatnya Allah. Wa qu'udan, duduk. Anda ke musola di kantor, balik dari ke musola, balik lagi ke meja. Duduk di kursi, depan komputer, duduk sambil ngetik. Fadhkurullah, ingat Allah. Bukan sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil ngerjain proyek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dicek oleh supervisor, di komputernya astagfirullah semua. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika Anda kerjakan itu, Anda ingat Allah, maka nggak ada nol yang bertambah. Tidak ada angka yang berubah, sesuai semuanya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, dua poin itu hadir nggak dalam kehidupan kita? Apakah selama ini berpakaiannya karena Allah? Maka pakaian ini nggak akan dicari dari sesuatu yang haram. Dan pakaian ini akan digunakan pada yang baik-baik. Makanya pakaian yang diperoleh dari harta yang baik akan keluar perbuatan baik dari itu. Harta benda yang dihasilkan dari proses yang halal, semuanya akan berkah. Coba lihat tuh, saya kan sering katakan, itu sendal Anda berapa kali dipakai ibadah? Berapa kali dipakai untuk ke masjid?
sepeda Anda, motor Anda, mobil Anda. Di rumah ada nggak satu ruangan yang belum pernah dipakai ibadah? Ada nggak? Coba cek, cari ya satu ruangan di rumah yang di situ nggak pernah dipakai ibadah. Cari. Mulai sekarang pulang pakai dulu di situ. Khawatirnya saat dihisab itu nggak ada nilainya. Cuma jadi gudang. Jadi gudang. Masya Allah. Koper ditaruh di situ. Kopernya pernah umrah tapi nggak pernah dipakai ibadah di situ. Ya. Ini sederhana teman-teman sekalian, tapi ini syarat mutlak untuk mendapatkan apa yang tadi kita inginkan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ba-nya disertai dengan sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah. Kalau benar semua itu dikerjakan, maka ditutup dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Makanya Ar-Rahmanir Rahim harakatnya kasrah ikut kepada Allahnya, sifatnya. Silahkan cek. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada A. Gak ada U. I. Silahkan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Hah? Ar-Rahman itu na'at. Awas. Na'at kepada sifat sebelumnya man'ut Allah. Di ilmu nahu, sifat mausuf, na'at man'ut. Siapa yang disifati? Allah. Siapa yang diman'uti? Allah. Di na'atnya Ar-Rahman. Sifatnya Ar-Rahman. Mausufnya Allah. Dan sifat mausuf nggak terpisahkan, paham? Tidak. Nggak bisa dipisahkan. Yang disifati dengan sifatnya. Yang disifati itu Allah. Sifatnya Ar-Rahman. Plus Ar-Rahim. Sifat dengan yang disifati nggak bisa dipisahkan. Sifat Ar-Rahman nggak terpisahkan dengan Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat Rahman, maka amalkan sifat dalam lafaz Allah yang tadi disebutkan. Ingin mendapatkan kemuliaan dalam Rahman, maka amalkan dua sifat yang melekat pada kalimat Allah. Uluhiyah, kemudian ubudiyah. Pertuhankan Allah dan lakukan semua pekerjaan sebagai ibadah. Maka semua urusan dunia yang baik-baik, Allah buka. Sifat Allah yang memberikan semua kemuliaan dunia disebut dengan Rahman. Nanti, semua yang kita kerjakan karena ibadah, punya bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Contoh. Nah, dituliskan ini. Karena diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada kemudahan, berkah, memberikan kekuatan dunia. Tapi poin terbesarnya, begitu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dituliskan pahala akhiratnya. 10 poin. Maka saat pulang ke akhirat nanti, dibukalah semua hasil pekerjaan dunia kita yang jadi ibadah. Sifat Allah yang memberikan kepada kita balasan dari akhir pahala tadi, disebut dengan Rahim namanya. Makanya semua pekerjaan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka dia kehilangan poin pahalanya. Sifat rahim tidak akan pernah diberikan pada hamba yang tidak mendulang pahala dalam beraktivitas saat di dunia. Jelas sampai sini? Nah, karena itu tolong jangan sampai dunianya banyak, akhiratnya nestapa nanti. Jangan sampai dunianya kaya, akhiratnya fakir. Coba saya tanya deh di sini. Pilih mana? Kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, kaya akhirat? Benar. Benar, cepat. Perwakilan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu lebih cepat. Bu, ada saingan di sini. Ya, kaya dunia, kaya akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu poinnya. Jadi kerjakan semua karena Allah. Ini kelihatan ringan, tapi kalau diamalkan akan ada perbedaan dalam kualitas kehidupan kita. Sekarang bagian yang pentingnya, ini yang kita sambungkan ke ayat yang kedua. Setelah kita mengerjakan semua karena Allah itu, dan Allah berikan apa yang dijanjikan tadi. Ya Allah, saya ingin mudah bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata diberikan. Ya Allah, besok saya ingin ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lulus. Ya Allah, besok saya akan lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima lamarannya. Ya Allah, besok saya akan menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar akadnya. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah Allah berikan semua itu untuk bisa mengabadikan nikmat yang diberikan tadi atau bertambah dari yang sebelumnya? Orang yang menjadikan aktivitasnya semua karena Allah, ditujukan karena Allah, maka dalam mengerjakannya dia akan menerapkan dua sifat yang melekat pada nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sifat uluhiyahnya. Rasakan saat mengerjakan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita dan akan yang menanyai kita di hari kiamat saat kita kembali kepadanya. Yang kedua, sifat ubudiyah kita kepada Allah. Jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala.
Bukan sekedar salatnya, bukan sekedar puasa dan bacaan Al-Qur'annya, tapi semua aktivitas yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jika semua itu dikerjakan karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita, dan meliputkan pada diri kita semua jenis-jenis kebaikan. Di dunia diturunkan sifatnya disebut dengan Rahman, di akhirat diberikan balasan pahalanya dengan menurunkan sifat yang mulia khusus bagi orang yang beriman, yaitu sifat Rahim. Jika kita telah menerima itu semua, terkhusus dalam kehidupan dunia kita. Tadi saya sampaikan, kita ingin besok ujian lulus, Allah luluskan. Kita ingin pekerjaan lancar, Allah lancarkan. Kita ingin dapat satu proyek berhasil, Allah tetapkan kita berhasil di dalamnya. Maka jika semua itu sudah Allah berikan kepada kita, badan sehat, pandangan awas, pendengaran jelas, kaki melangkah dengan nyaman, tidak ada persoalan pada tubuh kita, rumah juga sudah cukup, kendaraan baik, semua nyaman dalam kehidupan, maka apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka turun ayat yang keduanya, melanjutkan bagian yang tadi, untuk mengabadikan nikmat atau bahkan menambahkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka disampaikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca dulu tafsirnya dalam keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsirul Qur'anul Azim, supaya kita bisa mendapatkan pandangan dari ulama. Nanti saya jelaskan huruf per huruf, kalimat per kalimatnya, yang memadukan dengan kitab-kitab yang sebagiannya telah sampaikan kepada Anda semua di pertemuan yang lalu. Halaman 35. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang lihat, sekarang kita praktikkan tafsirnya. Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada siapa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas di sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Wa ruwiya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Hajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Hajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat. Ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah, tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalimat ini yang nggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Di sifat segera itu nggak dikasih tahu pun sudah paham, harus segera bersyukur.
Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang nggak ngerti kenapa mesti domah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi, kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya, qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi, saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat, alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada 3. 1, ucapkan kalimat tahmid. Awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Dagangan habis di luar, dagangan habis, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ta'lim lancar, alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan gak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas, hati-hati, nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama, saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdulillah ini ada alif lam? Ingat ya? Ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi 2 bagian, 2 fungsi. Masih ingat? 1, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, qalamun, spidol, pena, pulpen, qalamun, al-qalam. Yang ini, bukan yang lain. Sabburatun, papan tulis. As-sabburah, papan tulis yang ini khusus, bukan yang lain. Sayyaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayyarah, pakai alif lam, yang itu bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Quran dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau nggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salah. 45. Wasta'inu bis sabri was salah. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah, zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet
amat sih, amat aja nggak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga? Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga nggak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu nggak tumaninah? Enggak, tumaninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya, ada ketenangannya, ada doanya. Itu aturan, pakainya pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Ya, dan semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau nggak berkehendak nggak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah nggak berkehendak nggak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Makanya jangan melibatkan diri kita, ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, Bu, ya. Ya karena ibu kan gak langsung di sini, ibu ada di bawah. Dan bisa teman-teman yang bergabung, ini kami khusus ruang atas untuk ikhwan, laki-laki. Ya, jangan ada yang pakai cadar di sini, ingat. Awas, begitu dibuka kumisan, tidak. Ini untuk ikhwan. Ya, bawah akhwat, ada bagian khusus. Coba deh ibu atau antum ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak ujiannya bagus, hafal Al-Quran bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Quran. Ya Allah akhi, Masya Allah luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah pekerjaan antum luar biasa bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu sadari. Ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji. Sadar nggak bahwa itu tuh pemberian Allah. Kalau Allah berkehendak bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu nggak bersyukur kepada Allah. Mampu nggak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar nggak bahwa Allah yang kasih. Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya, dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab pertama. Tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah, kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya, hafalan Qurannya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal. Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih, saya dampingi, terus malam didoain, cek tahajud, sujud. Kalau cek mau bisa begitu, habis tuh. Jelas ya? Jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, nggak ada walaupun, meskipun, walau demikian itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun udah nggak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah nggak usah pakai walaupun, meskipun, walaupun, walau demikian itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener serius. Ya, ba satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya.
Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdu beda. Lain dengan al pukat, lain dengan al kalin, lain dengan al yang lainnya, beda. Jadi al di sini khusus ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu, supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Taib. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati, jangan cuma di satu sisi saja. Awas hati-hati, hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, nggak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu. Kena duri aja. Ya, tak, dah. Telinga nggak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan. Proyek nggak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan. Itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, 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 ba'da salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Ini begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Tapi nggak ada yang nyampe ke hati gitu. Nggak ada yang nyampe. Coba deh ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu. Sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dul. Mana dul? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang nggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah banyak terkumpul. Banyak.
Semua segalanya milik Allah. Jadi semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, nggak berkurang. Banyak. Banyak. Nah, yang terakhir, ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh, dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia dan bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekadar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekadar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini nggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24, An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau nggak punya iman, ya nggak masalah. Karena imannya nggak ada, maka nggak ada rem dalam dirinya. Karena iman nggak ada, maka nggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar.
Itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang nggak benar. Gambar apa ini? Ini nih, nggak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, pandangan pertama, selanjutnya kan nggak boleh. Kalimatul haq, yuradu bihal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet. Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil. Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan, pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah. Terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya nggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Ini gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi, dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim, tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata ke telinga, belum ke lisan. Ya, lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang nggak baik itu akan dikatakan. Apa yang nggak baik? Banyak. Dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu nggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, nggak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim, tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan nggak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut dengan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang nggak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih nggak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya nggak tenang? Karena Anda nggak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah.
Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah, rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya. Bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi. Bukan sekedar zikirnya. Karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Oh, ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin. Silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Wa aqimis salata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibat zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna zikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir. Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa nggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua. Ayo coba deh dengan istri menghafal, kan? Masya Allah. Nggak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu berlomba. Nggak apa-apa. Mama sayang, Masya Allah. Tahu nggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Nggak tahu, Pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, Bapak bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alif. Praktekin. Masya Allah. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia ada aja. Kalau ada pengajian yang mengarahkan pada aspek-aspek yang fatal secara agama. Misal, yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu cepat hilangkan. Hindari. Jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian-pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis. Ada orang yang kalau mendoktrinkan untuk melukai orang. Sampai puncaknya, wasafaka dama hadza. Ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari. Karena akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Nah, kalau mau catat boleh. Amalannya nanti satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin, ya Rasulullah, apa ya
wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut.